Belum ada yang masuk. Apa? Halo Bunda. Hadiahnya Bella Sprite. Kita mulai jam 10 ya guys. Menu hari ini coklat cheese squid. Coklat cheese squid. Kita mulai jam 10 ya. Selalu on time. Time. Menit lagi 3 menit lagi 10 start. Kita lagi sambil prepare sambil menunggu peserta yang lain. Disiapin semua. Kali ini kita akan membuat, kita nggak butuh oven, nggak butuh kukusan, butuh kompor aja sama mixer. Mau butuh loyang lah ya. Halo yang baru join. Selamat datang di channelnya Bella Coklat Dolphin. Menu hari ini apa, Chef? Coklat cheese squid. Coklat cheese Unbake squid. sama unsteam ya. Jadi nggak ada panggangan, nggak ada kukusan. Kita hari ini belajar dari yang kemarin. Kalau pertanyaan chef, kalau nggak ada oven gimana, dikukus bisa nggak? Bisa. Chef, kalau nggak ada oven, nggak ada kukusan, dipakai rice cooker bisa nggak, segala macam. Nah sekarang saya ingin membuat dessert. Sebenarnya menu dessert ini menu simple, tanpa menggunakan panggangan atau oven, tidak menggunakan kukusan juga. Jadi cukup menggunakan kompor, mixer, itu aja sisa mencetakan.
Sebenarnya nggak ada cetakan pun kita bisa pakai Tupperware atau apa yang lain sih. Oke, kita jam 10 tank sudah mulai, sudah tank. Selamat pagi untuk ibu-ibu dan bapak-bapak semua, adik-adik, kakak-kakak, tante-tante, om-om semuanya. Selamat pagi dari Sabang sampai Merauke. Perkenalkan, nama saya Tri Wijayanto. Saya sebagai technical advisor di PT Dolphin untuk di brand Bella Coklat. Nah, kali ini ini udah yang keempat kali ya. 4 kali. Saya demo live ini udah yang resep keempat kali. Pertama saya membuat cake, kemudian saya membuat kue kering, kemudian cake lagi. Nah, kali ini saya membuat menu dessert. Nah, di mana menu dessert ini adalah tidak perlu membutuhkan peralatan seperti oven, kukusan dan yang lainnya sebagainya. Cukup menggunakan mixer, kompor. Saya rasa kompor di rumah semua ada ya. Kalau nggak ada mixer pun sebenarnya bisa menggunakan balon whisk. Balon whisk seperti ini. Cukup pakai balon whisk saja. Tapi memang agak sedikit pegel tangan kita kalau menggunakan balon whisk. Oke. Kali ini saya akan menggunakan beberapa bahan. Di antaranya adalah ada biskuit Marie. Nah, ini ada Marie biskuit yang sudah saya potong-potong. Biasanya satu bulatan itu jadi 4 potong atau 5 potong ya, sebesar-besar ini. Jangan terlalu kecil juga. Lalu kemudian ada unsalted butter. Kalau misalkan dirasa butter terlalu mahal, boleh menggunakan margarin. Silahkan ibu atau bapak yang mau menggunakan margarin. Itu 125 gram, biskuit Maria 225. Lalu kemudian ada kental manis. Kalau dulu bahasanya kan susu kental manis, sekarang kan direvisi ya, tidak boleh menggunakan kata susu katanya. Ini kental manis 50 gram. Kemudian ada Bella Chocolate Drink. Ya, kita ada kemasan yang saset sama kemasan yang 1 kilo. Nah, di sini 75 gram. Lalu ada air hanya sedikit aja 25 gram. Nanti ada fungsinya air ini untuk apa. Lalu kemudian kita ada 3 step. Yang ini step pertama. Lalu yang step kedua ada fresh cream atau whipping cream, biasanya ibu nyebut 225 gram. Lalu ada Bella spread yang cheese, ini sudah saya timbang, itu 150 gram. Ini untuk step yang kedua. Untuk step yang ketiga, kita ada fresh cream atau whipping cream 100 gram sama Bella dark coklat compoundnya itu yang sudah saya potong kecil-kecil. Ini 200 gram atau biasanya ibu-ibu ini untuk apa? Untuk seperti ganas lah ya. Oke, udah semua bahan disiapkan, peralatan juga disiapkan. Kali ini saya tidak perlu menyiapkan 15 menit. Oven harus disiapkan, tidak perlu. Yang pertama, timbang biskuit Marinya yang sudah dipotong-potong itu sebanyak 225 gram. Ini sudah saya timbang. Lalu kemudian butter atau unsalted butter. Ini saya timbang 125 gram. Ini sudah saya timbang sebenarnya, tapi biar tidak ada dusta di antara kita. Kalau ada yang mau bertanya, silahkan bertanya. Oke, unsalted butter 125 gram. Kemudian ada susu kental manis, Bella chocolate drink sama air. Nah, step pertama ya adalah kita lelehkan dulu butternya itu sampai benar-benar meleleh, langsung di api, langsung tidak masalah. Lalu kemudian kita masukkan susu kental manis, Bella chocolate drink dan yang terakhir air. Ini kita panaskan dulu ya guys. Ini pakai api besar boleh, api kecil pun boleh. Jadi untuk lebih hati-hati lebih baik menggunakan api kecil aja atau api sedang. Ini jangan ditinggal Bu dalam melelehkan atau memanaskan butternya. Karena butter itu lebih mudah meleleh karena dia melting point-nya lebih rendah dibandingkan margarin. Kalau nanti ibu tinggal, nanti dikhawatirkan digosong atau bau gosong lah ya. Supaya diangkat seperti ini. Jadi simple sekali. Kalau panci di rumah pasti ada lah ya. Jadi kalau nggak ada panci, saya pakai apa? Jangan pakai gayung, nanti meleleh. Ini sampai mendidih atau jangan sampai mendidih, jangan sampai meleleh aja. Sampai 80% butternya meleleh baru kita angkat. Seperti ini. Sesekali kita angkat ya biar tidak terlalu panas. Kita kecilkan apinya. Biar di situ aja.
sudah agak meleleh semua, kita masukkan kental manisnya. Jadi kental manisnya 50 gram. Ini sudah larut semua ya, butternya bisa dilihat. Sudah larut semua. Kemudian kita masukkan kental manisnya itu 50 gram. Sambil kita aduk sampai tercampur rata. Oke, sudah tercampur rata. Lalu kita masukkan Bella coklat drinknya 75 gram. Ini kita matikan aja apinya ya pada saat memasukkan ini. Kita matikan aja. Nah, ini Bella coklat drink. Kenapa nih chef dimatikan? Karena biar nggak terlalu panas, karena coklat itu kan dia kalau misalkan kena panas agak cepat gosong ya. Baunya nanti nggak enak ataupun nanti aroma coklatnya akan hilang. Oke, kita ke sana. Oke. Oke, ini sudah masuk tadi butter, kemudian masukkan kental manis sama Bella coklat drink. Nah, seperti ini. Kemudian kita masukkan air. Nah, tadi saya sudah jelaskan apa sih fungsinya air, cuma sedikit doang gitu kan. Biasanya air itu kan musuhnya dengan minyak, tidak akan pernah homogen ya. Nah, fungsinya air di sini adalah untuk membuat si tadi adonan yang pertama tadi agak sedikit mengental, jadi sehingga dia berbentuk seperti karamel atau seperti pasta. Nah, bisa dilihat. Ada yang tanya nih chef, pakai cooking coklat yang dilelehkan boleh? Boleh. Boleh ibu, jadi Boleh pakai Bella ya tapinya ya. Nanti kalau pastinya. nggak pakai Bella rasanya kurang Yahut biasanya. Nah, ini bisa ibu lihat, atau bapak-bapak lihat, om-om, adik-adik, tante-tante ya. Seperti ini fungsinya air adalah untuk membuat si adonan menjadi kental sehingga membuat seperti karamel ataupun seperti pasta atau coklat saus lah ya tuh. Seperti ini. Lalu kemudian kita tuang ke dalam potongan Marie biskuit atau biskuit Marie ya. Tuh. Mereknya apa aja. Nah, ini sesekali diaduk. Simple kok, simple banget. Masukin aja semuanya. Kalau ada yang bertanya langsung aja ditanya ya, biar nanti saya langsung jawab. Tapi ingat jangan seputar ekonomi sama rumah tangga. Oke, ini kita aduk sampai sedikit agak tercampur rata. Harus pelan-pelan memang. Pastikan si biskuit Marinya tercover dengan atau kena si adonan coklat tadi. Oke, seperti ini. Nah, simple kan? Nggak butuh oven, nggak butuh apa segala macam. Lalu kita siapkan loyang. Loyang di sini saya pakainya ukuran 22 x 22 tinggi 4 cm. Ini saya kasih kertas roti. Boleh kalau misalkan alasannya alasan untuk menggunakan plastik mika silahkan, tapi yang lebih simpel adalah kertas roti dan kemudian kasih lebih sedikit. Kasih lebih sedikit. Ini biar nanti nariknya gampang karena kita masukin ke dalam freezer. Oke, ini udah semua. Baru kita tuang atau kita ratakan dalam loyang. Sembarang aja ya naruhnya, susunnya seperti apa bebas. Oke, ini saya akan rapikan atau kita susun. Nah, kan seperti ini. Ini cepat banget kesetnya ataupun cepat banget dia mengeras. Karena tadi ada butternya. Karena butter itu sifatnya sama seperti coklat dia. Kena panas meleleh, kena dingin dia cepat banget ngeset. Ini asal aja ya seperti ini.
Nanti kita tutup semua dengan biskuitnya. Oke. Ini sudah, kita masukkan sambil kita ngaduk adonannya, kita masukkan di dalam freezer sebentar, kurang lebih 5 menit. Nggak nyampe 5 menit lah ya. Masukkan ke dalam freezer. Sambil nunggu itu keras, kita akan ngocok untuk step kedua atau layer keduanya, yaitu ada whipping cream atau fresh cream. Pastikan ini dalam keadaan dingin. Pakai yang bubuk pun silakan. Ya, ini pakai merek apa aja silakan. Mau pakai yang dairy atau yang non dairy pun silakan. Ini ada whipping creamnya atau fresh creamnya adalah 225 gram. Oke, kita kocok hingga setengah mengembang. Ini belum saya kocok. Lalu kita timbang dulu, saya siapkan Bella spread cheese-nya ya. Ini tadi sudah saya timbang. Ini sebanyak 150 gram. Oke, sini. Nah, ini ya. Dikocok menggunakan kecepatan sedang atau kecepatan tinggi silakan. Ini tidak sampai terlalu kaku, sampai mengental aja. Oke, udah ini. Dia sudah sedikit 40% mengembang seperti ini ya. Oke. Kemudian kita masukkan Bella spread cheese-nya. Nah, ini harus pakai Bella ya Bu ya. Kalau nggak pakai Bella rasanya nanti nggak dapat seperti apa yang saya buat. Oke. Ini kita aduk kecepatan sedang aja sampai tercampur rata antara si whipping cream dengan si Bella spread cheese-nya. Nah, kenapa tidak boleh sampai terlalu mengembang atau tidak boleh sampai terlalu kaku? Karena nanti kalau dia whipping creamnya dikocok terlalu kaku atau terlalu mengembang, nanti yang terjadi ketika dimasukkan Bella spread cheese-nya itu yang terjadi akan pecah. Nanti kalau misalkan dia tengah mengembang, kita masukkan spread cheese-nya, adonannya smooth, benar-benar dia lembut ya. Kita matikan. Kita lihat yang tadi masukin ke dalam freezer. Nah, ini sudah keras sama sekali. Cepat kali ini. Ini kita tuang di atasnya. Sebelumnya kita aduk lagi biar benar-benar pastikan dia rata. Ada yang tanya nih chef, kalau mixer untuk kue, bolu atau cake apa harus satu arah? Apa ada pengaruhnya enggak? Kalau untuk cake sama bolu ya, ini pertanyaan di luar materi ya, maksudnya untuk bolu. Kalau ibu menggunakan cake emulsifier itu tidak perlu satu arah, beda arah pun nggak masalah ya. Kalau misalkan ibu tidak tanpa menggunakan emulsifier, seperti kita membuat cake zaman dulu tuh, telur sama gula dulu dikocok, lalu kemudian masukkan bahan kering, itu memang harus searah jarum jam atau harus searah lah, misalkan kita ngadukkan dari awal ke kiri terus ke kiri terus ya. Kenapa? Karena kalau misalkan tidak ada emulsifier, tidak ada yang mengikat adonan, sehingga nanti kalau misalkan searah kemudian kita masukkan tepung beda arah, nanti dia akan udaranya akan keluar sehingga adonan cepat turun seperti itu. Oke, ini kita tuang aja di atasnya. Cheesy banget ya. Cheesy banget. Cocok banget buat buka puasa ya chef. Mantap ini pokoknya. Pokoknya nggak ada ribet-ribet lah ya. Nggak ribet. Nah, tadi saya bilang kenapa bisa nggak kalau pakai balon whisk, kalau nggak tanpa mixer bisa. Asal kita ngaduknya harus cepet.
tapi memang agak sedikit capek aja. Nah, ini kita harus sedikit ratakan ke bagian pinggir-pinggirnya. Asli enak banget. Jadi sajikan dalam keadaan memang harus dingin. Jadi penyajiannya nanti cake-nya ini dalam keadaan dingin dan dalam keadaan tidak galau. Cepat kan? Kalau sebenarnya kalau semua bahannya sudah disiapkan, kemudian kita membuat itu akan lebih cepat. Kalau hasilnya mau rata, boleh menggunakan palet atau mie palet seperti ini. Hasilnya akan sedikit lebih rata. Oke. Saya singkirkan dulu. Ini kita masukkan lagi ke dalam freezer minimalnya 15 menit atau maksimalnya bisa sampai 1 jam boleh. Nanti dia agak sedikit ngeset aja biar nanti kita tuang ganas tidak meleleh. Oke, selanjutnya kita akan membuat ganas. Ada beberapa mungkin ada yang belum tahu ganas. Ganas itu adalah coklat krim. Jadi campuran antara coklat dengan susu ataupun dengan krim. Krimnya itu apa? Bisa menggunakan whipping cream. Kalau misalkan menggunakan susu bisa nggak? Bisa. Menggunakan susu cair bisa. Biasanya penggunaan susu cair itu setengahnya dari whipping cream. Misalkan di dalam resep ini kan 100 gramnya whipping cream. Nah, kalau menggunakan susu cair itu bisa 50 gram ya, dengan 50 gram. Dan kemudian gramasi coklatnya tetap yaitu 200 gram. Coklatnya pakai coklat Ya, menggunakan Bella Dark Compound. Nah, pastikan ibu-ibu ya dalam melelehkan coklat, kemudian dalam membuat ganas, pastikan coklatnya kita potong sekecil mungkin. Karena apa? Karena akan lebih mudah dalam melelehkan si coklatnya. Karena yang kita panaskan adalah krimnya. Ini kita timbang 100 gram. Saya pakainya yang non dairy nih. Ini kita panaskan sampai 80% panas, jadi tidak sampai mendidih banget. Dan harus sesering mungkin kita aduk. Halo. Oke. Ini sedang aja apinya, jangan terlalu panas. Nanti sambil kita aduk terus sampai dia ada sedikit asap dan sedikit pinggirannya itu agak meletup-letup. Ada pertanyaan nggak? belum ada nih, chef. Nanti kita besok ada demo. Jadi Besok. kita nih sebelum Idul Fitri kita hari ini demo. Besok hari Jumat pun kita akan ada demo. Jadi demo yang benar-benar bikin cake yang untuk menghilangkan lapar lah ya, untuk menghilangkan lapar dan juga bisa dibikin buat sarapan, kemudian buat menu untuk nemenin ngopi atau segala macam bisa. So kita mulai lagi jam 10 juga. Dan pasti tetap menggunakan produk Bella. Bella. Nah, dalam menggunakan susu cair juga sama ya, sering diaduk. Karena kalau ditinggal ini nanti akan kering, pinggirannya akan gosong, jadi harus sering diaduk. Ini sudah mulai berasap. Ingat ya, ini diaduk jangan dikocok. Kalau dikocok kan ini jadi ngembang.
sudah agak meletup-letup, sudah ada asapnya. Oke, kita matikan. Let's go. Nah, ini kita tuang aja ke dalam coklat yang sudah dipotong kecil-kecil seperti ini. Sambil kita aduk ya. Nanti dia akan meleleh sendiri. Kalau suhu ruangan kita terlalu dingin, misalkan kita bikinnya di mana gitu ya, terlalu dingin banget, itu bisa, misalkan coklatnya ada yang belum larut, bisa kita tim lagi atau kita panaskan lagi di atas air panas. Nah, seperti ini. Nah, kelebihan coklat Bella ini Bu atau Bapak, ini kita tanpa menggunakan butter ataupun yang lainnya, itu warnanya kita lebih pekat dan juga lebih mengkilat. Nah, kalau untuk membuat ganache seperti ini tuh. Kalau mau ada tambahan butter silakan, tapi yang unsalted butter ya. Itu kita aduk sampai dia coklatnya benar-benar tercampur rata atau sampai larut dengan si whipping cream. Oke. Al Juliawan, halo. Pertanyaan enggak? Erlinda Kayusi, oke, terima kasih Ibu, sama-sama. Nah, misalkan ini kan ruangan kita kan dingin nih. Kalau misalkan coklatnya seperti ini belum ada larut, kita bisa tim ya. Bentar. Ini aja. Menu hari ini coklat cheese squid. Oke, kita panaskan air dulu untuk kita tim. Kita aduk. Jadi tergantung suhu ruang ya chef ya. Ya, suhu ruangnya misalkan dia hangat, cepat sekali larut. Ini kan cepat larut ya. Mantap sekali. Oke. Sama seperti kita melelehkan coklat, si ganache ini kalau misalkan dirasa belum ada yang meleleh atau belum ada yang larut coklatnya, karena kan perbandingan ini kan setengahnya dari coklat ya, si krimnya dia agak sedikit mengental, karena nanti memang kita butuhkan si dessertnya ini tidak terlalu lembek, itu dia agak sedikit ngeset. Oke, Mira Hosa. Oke ya. Yuk kita tim lagi. Sambil nunggu si adonan cheese-nya tadi meras. Apinya kecil aja. Sambil kita aduk sampai benar-benar coklatnya itu larut ya. Ada gumpalan ya chef. Iya. Jadi dalam melelehkan coklat atau ngetim coklat yang bagus, wadah bawahnya harus lebih kecil dibandingkan wadah atas. Jadi si pancinya tidak terlalu menyentuh air, biar tidak terlalu panas. Nah, ini. Ada pertanyaan lagi?
Ada challenge nggak chef minggu ini? Ada challenge? Ada, nanti kita ada challenge. Ini kita bikin coklat cheese squid, yaitu menu dessert tanpa dipanggang, tanpa dikukus. Jadi sangat bisa dibuat di rumah. Nah, ini sudah mulai larut semua. Simpel sekali. Sambil menunggu cheese-nya juga memang harus agak sedikit ngeset ya, tapi nggak terlalu lembek. Ini bisa kita lihat. Oke, sudah. Nah, kalau misalkan ibu-ibu coklatnya masih belum larut semua, bisa ibu tim lagi. Karena kondisi ruangan misalkan terlalu dingin pun dia akan mempengaruhi suhu krimnya. Nah, seperti ini. Karena coklat itu dia kena suhu di atas 33 pun atau di bawah 40 derajat pun dia sudah meleleh kok. Oke, ini sudah meleleh semua. Bisa ibu lihat tadi mengkilat. Pastikan dia tidak ada coklat yang masih menggerindir. Kemudian kita tuang di atas adonan cheese yang sudah kita taruh dalam freezer. Nah, ini kan tidak terlalu panas karena kita tadi di tim. Ini boleh kita tuang aja, bebas dari samping, dari tengah boleh. Yang penting dia rata. Waduh, mantap. Nah, kalau ini gampang ratainya, nggak perlu pakai palet. Cukup kita goyang-goyangkan saja ya, seperti ini. Nah, kita ke arah pinggir yang untuk melapisin si cream cheese nya. Oke, pastikan kita tutup semua dengan ganas. Kita masukkan ke dalam freezer. Lebih kurangnya kurang lebih 1 jam atau sampai dia mengeras saja sebentar. Nah, tadang. Ini yang sudah dimasukkan ke freezer lebih kurangnya dari kemarin sore. Caranya kenapa? Cara melepasnya adalah kita panaskan dulu palet atau pisau bagian pinggirnya. Sebentar saya akan praktekkan. Atau menggunakan air panas bisa. Sekali. Pinggirannya kita lepas seperti ini. Pastikan dia pisaunya atau paletnya dipanaskan. Menggunakan air panas pun bisa. Oke. Nah, baru kita lepas.
Cara lepasnya gini, tinggal diangkat aja. Diangkat. Angkat sedikit. Nah, seperti ini ya. Oke, keras. Untuk melihat hasilnya yang seperti di display, kita akan potong. Dan pisaunya pun dipanaskan dulu. Boleh menggunakan air panas ataupun menggunakan di atas api seperti ini. Kalau misalkan kita nunggu yang tadi baru dibuat, bisa selesai nanti makan siang. Ini kita potong bagian pinggirnya atau kita trimming. Biasanya saya lebih suka pinggiran-pinggiran saya kumpulin. Bisa kelihatan ya lapisan-lapisannya. Kemudian kita potong lagi tipis aja. Fungsinya dipanasin apa? Biar mempermudah dalam pemotongan si cake-nya. Dan hasilnya pun dia rapi. Praktis, nggak perlu dipanggang, dikukus. Ini buat menasihati kemarin yang timbul pertanyaan, kalau nggak ada oven gimana, dikukus bisa nggak? Kalau nggak ada kukusan gimana, pakai rice cooker bisa nggak? Nah, ini bisa bikin cake juga sekarang tanpa menggunakan dua oven ataupun kukusan. Lebih suka ada orang pinggirannya biasanya. Nah, pinggirannya bisa masukin ke kulkas, kita makan deh. Kalau nggak kita seperti puding ya makannya. Nanti saya mungkin di hari Selasa akan demo penutup di bulan Ramadan ya. Nanti saya akan demo menu yang simpel banget, lebih simpel dari ini mungkin. Seperti kue kering ataupun apa ya? Untuk menu lebaran lah biasanya. Oke, kita potong cake-nya. Lihat kan coklatnya mengkilat kan meskipun dalam freezer. Lalu besar kecilnya kita mau potong berapa ukuran terserah selera, mau ukuran 5x4 atau 5x3 silakan, tergantung selera kita. Kalau saya akan potong beberapa aja, kurang lebih ini 5 cm seperti ini. Bikin apa, Chef? Kita lagi buat apa ini, Chef? Chef Surya, kita lagi bikin coklat cheese squid.
Oke, kita akan porsi. Jadi 4. Tablet ya. Nah ini agak susah karena memang dari seperti karamel adonan yang ada apa namanya, oke. Kemudian kita kasih hiasan. Hiasannya boleh menggunakan remahan dari coklat, dari biskuit tadi, atau kita kasih coklat dekor seperti ini. Oke, tarang, Gampang banget ya, Chef. coklat biskuit. Nah ini memang disajikannya memang harus dalam keadaan dingin. Dan kemudian bisa disajikan. Oh iya, saya ada satu lagi, untuk misalkan teman-teman nggak mau ribet seperti ini, bisa saya sarankan menggunakan plastik, tutup plastik seperti ini. Sama proses pembuatannya mungkin bisa jadi 3 atau bisa menjadi 2 tergantung ukuran. Ini bisa awal dasar tadi seperti yang kita demokan tadi. Bagian dasarnya kita pakai coklat yang ada biskuitnya. Oke, secukupnya aja. Lalu kemudian krim yang ada Bella spread cheese-nya tadi, dan yang terakhir coklat ganasnya. Lalu atasnya biar gak tutupnya terlalu nempel dengan si coklat, bisa kita taburin remahan dari si biskuit Marie tersebut. Kita taburin atasnya, kita tutup, bisa kita masukkan di dalam frozen. Yaitu bisa disajikan atau dijual untuk yang menu dessert yang lain, dan kita makan seperlunya, bisa kita simpan lagi. Itu mungkin ide atau saran selain seperti ini ya. Ini memang disajikan dalam kafe, biasanya menu-menu kafe atau di hotel. Chef Surya, send by Gojek ya Chef. Saya nggak ada Gojek, adanya Grab. Oke, selesai sudah. Nah bisa kita lihat ini lapisannya memang mengkilat sekali ya, meskipun di dalam freezer. Kita menggunakan coklat Bella tanpa menggunakan apapun, cuma coklat sama krim aja tetap mengkilat. Selesai. Jadi menu simple ini tidak butuh yang namanya oven ataupun kukusan. Jadi ibu atau bapak-bapak bisa buat di rumah. Dan di sini memang coba deh, pasti pas kita makan sensasinya itu ada smooth kayak seperti apa, kayak puding ataupun krimnya itu ada sensasi manis coklatnya. Kemudian ketika kita makan bagian bawah biskuitnya itu agak kenis-kenis gimana gitu, pasti enak lah. Oke, kali ini demo dari saya coklat biskuit selesai. Hari Jumat besok jangan lupa saya akan mendemokan menu yang lainnya yang simple juga yang pasti. Jadi saya bikin demo itu ya biar nggak boring, namanya kita live ya. Jadi kita demo langsung, itu bolehlah dengan sedikit resep atau menu yang sedikit agak ribet. Nah kalau misalnya live gini terlalu ribet pun orang nanti takutnya jenuh. Jadi biar lebih simple lagi, apa sih bikinnya lebih simpel seperti ini, kelar jadi. Karena dengan kondisi yang sekarang ini orang-orang di rumah aja itu memang untuk mengisi kejenuhan, mungkin terlalu lama mereka bikin kue atau bikin menu yang tidak terlalu ribet dan bahannya pun gampang dicari. Kalau misalkan ibu atau bapak-bapak nggak ada biskuit Marie,
Bisa nggak pakai biskuit yang lain gitu, atau biskuit seperti yang lain boleh, silakan ya. Jadi tidak ada khusus menggunakan biskuit A, B, C, tapi yang pasti pakai menggunakan produk Bella. Oke, sekian dari saya. Challenge-nya apa? Buat minggu ini. Buat minggu ini nanti diumumkannya di terakhir di hari Selasa. Challenge dari saya adalah silakan buat menu sesimpel mungkin, terserah ibu-ibu atau bapak-bapak, sesimpel mungkin, yang penting menggunakan produk dari Bella ya. Entah itu kue kering, kemudian tadi foto dimention ke Instagramnya Bella Coklat. Nanti kita akan pilih 3 pemenang dan itu hadiahnya lumayan ya. Jadi hadiahnya lumayan ini karena ini sesi terakhir ya. Saya bilang untuk challenge. Nanti di menu terakhir saya demo di hari Selasa itu tidak ada challenge lagi karena sehari setelahnya itu adalah Idul Fitri atau libur Idul Fitri. Nah, itu challenge dari saya, bikin cake atau menu sesimpel mungkin dari produk Bella. Saya akan pilih resepnya yang saya akan lihat, oh ini dari produk Bella, menu simpel nih kira-kira seperti ini. Nanti akan saya pilih 3 pemenang. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa pakai masker ketika keluar rumah, jaga kesehatan, jaga jarak sama orang lain. Oke, jangan mudik dulu. Oke, stay safe at home.